Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu peserta pelatihan gizi dan kesehatan anak usia sekolah dan remaja melalui program Gizi untuk Prestasi atau Nutrition Goes to School. Perkenalkan, nama saya Cahya Ayu Agustin. Bapak Ibu bisa menyapa saya dengan Cahya. Saya salah satu dari Staff Community Development and Partnership di Siamio Redphone. Dan kali ini saya akan membawakan salah satu materi pelatihan, yaitu mata pelatihan inti yang ke-6 tentang manajemen program gizi untuk prestasi. Untuk mata pelatihan kali ini, Bapak Ibu akan mempelajari mengenai konsep program Gizi untuk Prestasi atau Nutrition Goes to School (NGTS), kemudian bagaimana cara mengelola atau manajemen program NGTS tersebut, lalu di akhir Bapak Ibu nanti akan diharapkan untuk menyusun rencana tindak lanjut atau RTL untuk bisa melaksanakan program NGTS di sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, untuk topik pertama mengenai pengenalan program NGTS, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai program NGTS itu sendiri, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyinggung mengenai program promosi kesehatan berbasis sekolah di Indonesia, yaitu program usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau kita kenal dengan UKSM. Nah, pada sesi sinkronus yang pertama, waktu itu narasumber yaitu Bapak Catur dari Kemendikbudrismen menyampaikan pada keynote speech beliau bahwa sekolah diharapkan menjadi lingkungan yang sehat gitu bagi masyarakat, dan itu bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang para peserta didik secara optimal, sehingga nanti diharapkan bisa meningkatkan mutu akademik para peserta didik gitu. Nah, salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut, lingkungan sekolah yang sehat, itu adalah dengan menjalankan program UKSM. Nah, namun masih banyak sekali yang mungkin di antara kita belum benar-benar memahami esensi dari program UKSM itu tersendiri. Salah satunya adalah seringkali UKS itu identik dengan kegiatan lomba sekolah atau madrasah sehat gitu. Padahal sebenarnya program UKS ini itu tujuannya bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan predikat di lomba sekolah sehat, tapi juga lebih dalam lagi itu untuk menciptakan karakter atau pembiasaan hidup bersih dan sehat di warga sekolah gitu. Warga sekolah itu ya termasuk peserta didik, guru, dan yang lainnya gitu. Dan itu dilaksanakan juga melalui kegiatan-kegiatan rutin, komprehensif, dan terintegrasi. Jadi tidak hanya untuk event lomba sekolah atau madrasah sehat. Nah, selanjutnya mungkin identik lagi UKS itu seringkali dianggap sebagai unit gitu ya, bukan atau fasilitas gitu. Padahal U-nya itu adalah usaha gitu. Jadi bukan sekedar sarana prasarana yang memberikan layanan kesehatan darurat. Misalkan kalau misalkan ada siswa atau peserta didik yang sakit atau ada keadaan darurat, itu ditangani di UKS gitu. Tidak. Jadi kembali lagi bahwa UKS ini untuk menanamkan prinsip dan pembiasaan pola hidup dan sehat, dan itu juga dilaksanakan melalui Trias UKS. Nanti kita akan juga lebih dalam lagi membahas mengenai ini Trias UKS, antara lain pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi bukan hanya sekedar fasilitas saja. Kemudian selain itu UKS juga dianggap kegiatan yang berbeda dari pembelajaran di sekolah. Bahkan lebih jauh lagi,
dianggap sebagai penugasan yang berbeda, jadi akan menambah beban dari proses pembelajaran. Padahal sebenarnya program UKS ini adalah bagian integral dari proses pendidikan di sekolah, gitu. Jadi selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi program ini harusnya terintegrasi dalam kegiatan keseharian di sekolah, gitu. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai program UKSM. Program ini merupakan pintu masuk dari berbagai kegiatan promosi kesehatan di sekolah atau madrasah sebagaimana tertuang pada peraturan bersama 4 kementerian, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak, dan juga Kemendagri pada tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan KSM, serta tahun 2022 tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, saya perlu tekankan kembali bahwa program ini merupakan upaya sekolah untuk menanamkan hingga meningkatkan kemampuan hidup sehat seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik, sehingga bisa mencapai derajat kesehatan yang baik atau yang optimal. Nah, untuk pelaksanaannya, program ini terdiri dari Trias UKS sebagai 3 komponen utama program, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Nah, pada trias pendidikan kesehatan, kegiatan yang dapat dilakukan ini mencakup literasi kesehatan, pembiasaan PHBS seperti cuci tangan dan sikat gigi bersama, juga ada pembiasaan aktivitas fisik. Untuk trias pelayanan kesehatan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, misalkan pengukuran tinggi badan dan berat badan siswa setiap semester atau di awal tahun. Kemudian yang terakhir, trias pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat ini mencakup pembinaan kantin dan juga penyediaan tanaman pangan. Pada tahun 2022 dan 2023, Kemendikbud Ristek dan juga Kemenak menginisiasi program Gerakan Sekolah atau Madrasah Sehat sebagai revitalisasi program UKSM, di mana memfokuskan upaya untuk mencapai sekolah atau madrasah yang sehat ini pada pembiasaan 5 pilar sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Lalu, bagaimana gambaran kondisi sekolah atau madrasah Indonesia saat ini? Apakah sudah mencapai profil sekolah yang sehat? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini berdasarkan indikator indeks sanitasi sekolah pada tahun 2022, ternyata masih banyak sekali sekolah yang menyediakan layanan sanitasi dasar. Proporsi yang paling banyak yaitu di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dan sedangkan berdasarkan stratifikasi UKSM pada madrasah di Indonesia, sebagian besar masih belum memenuhi kriteria sebanyak 74% di tahun 2024. Hal tersebut menandakan bahwa sekolah atau madrasah di Indonesia saat ini masih membutuhkan peningkatan dan penguatan upaya promosi kesehatan. Nah, untuk itu, Siamarefon menginisiasi sejak tahun 2016 salah satu program unggulan kami, yaitu program Gizi untuk Prestasi, atau dalam bahasa Inggrisnya kita menyebutnya Nutrition Goes to School atau NGTS. Nah, masuk mengenai konsep program NGTS, program NGTS ini sama, kurang lebih sama karena merupakan program promosi gizi dan kesehatan berbasis sekolah, namun program ini lintas sektor dan juga mengedepankan peran sekolah sebagai media yang efektif untuk membangun pendidikan karakter siswa yang fokusnya lebih ke menanamkan praktek gizi, baik saat di sekolah maupun di rumah. Dan tujuan dari program ini adalah agar bisa menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang aktif, well-nourished, and smart of me, atau kita singkat awesome. Dalam artiannya adalah siswa yang aktif, bergizi baik, dan juga cerdas, sehingga bisa pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah
dan juga pada akhirnya bisa meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Nah, untuk target dari program ini, kita menargetkan seluruh sekolah di tingkat SD hingga SMA dan sederajat, jadi termasuk madrasah maupun pesantren. Adapun untuk rangka programnya kita menggunakan rangka program DESPIS, nanti akan saya jelaskan kemudian, dan juga komponennya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu edukasi gizi, kantin sekolah, kebun sekolah, dan juga gizi kewirausahaan. Dalam menjalankan program NGTS ini, kami menggunakan konsep DESPIS sebagai pendekatan untuk menjalankan program, di mana DESPIS itu adalah terdiri dari demand atau permintaan, supply atau penyediaan, policy atau kebijakan, dan juga sistem informasi. Jadi kami menciptakan permintaan warga sekolah untuk bisa memiliki kebutuhan akan hidup yang lebih sehat gitu. Jadi jika sudah ada permintaan dari warga sekolahnya, jadi kita kemudian akan memberikan supply dari kebutuhan tersebut, dari permintaan tersebut, dengan cara memastikan tadi supaya hidup sehat itu berarti ada penyediaan makanan yang sehat, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat baik di sekolah maupun di rumah. Dan untuk bisa mendukung kebutuhan dan juga penyediaan sarana dan prasarana untuk bisa hidup lebih sehat tadi, dibutuhkan dukungan dari manajemen, yaitu berupa kebijakan atau policy. Jadi policy ini nanti akan menjadi kekuatan untuk bisa sekolah menjalankan program, bisa menciptakan permintaan tadi dan juga menyediakan kebutuhan dari permintaan tersebut gitu. Kemudian dalam menjalankan program juga kami didukung dengan sistem informasi untuk bisa mendokumentasikan setiap tahapan proses pelaksanaan program, dan juga membantu dalam monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program. Apakah dampaknya sudah tercapai atau belum, dan bagaimana tantangannya dan solusi dari setiap tantangan tersebut gitu. Adapun untuk komponen program NGTS terdapat 4, yaitu edukasi gizi. Nah, untuk edukasi gizi ini bertujuan untuk menciptakan kebutuhan tadi ya, pada kerangka konsep yaitu demand terhadap gaya hidup yang sehat dan bergizi. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan pada komponen ini? Yang pertama yaitu diseminasi informasi gizi dan kesehatan. Jadi caranya bisa melalui integrasi pada materi mata pelajaran di sekolah, di kurikulum gitu, atau mungkin bisa masuk kepada agenda rutin sekolah, misalkan sesi edukasi gizi disisipkan pada jam pembiasaan, jam literasi, atau ekstrakurikuler. Kemudian juga ada pembiasaan praktek gizi seimbang, termasuk sarapan dan bawa bekal gizi seimbang, pembiasaan aktivitas fisik, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan status gizi, dan juga pencegahan anemia melalui pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Kurang lebih seperti itu untuk komponen edukasi gizi. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu kantin sekolah. Ini sebagai salah satu sumber penyedia atau supply makanan yang aman dan bergizi. Dan kegiatannya yaitu menyelenggarakan kantin sekolah yang sehat gitu, yang sesuai dengan 4 pilar kantin sehat sekolah. Kemudian selain itu juga memanfaatkan kantin sebagai sarana media edukasi gizi. Selain itu juga penyediaan makanan aman bergizi sebagai
sarana untuk membentuk keterampilan kewirausahaan siswa atau peserta didik. Selain kantin sekolah juga dalam penyediaan suplai pangan bergizi juga ada komponen kebun sekolah, dan selain untuk menyediakan makanan yang bergizi dengan memanfaatkan lahan sekolah itu kebun ini juga digunakan sebagai memproduksi atau menghasilkan pangan yang bernilai ekonomi untuk membentuk keterampilan kewirausahaan dan juga dimanfaatkan sebagai media edukasi gizi. Dan yang terakhir yaitu gizi kewirausahaan ini tujuannya untuk menciptakan kegiatan kewirausahaan terkait pangan dan gizi, yaitu kembali lagi untuk menyediakan pangan yang aman dan bergizi bisa melalui kantin atau melalui kebun sekolah. Nah, lalu apa kaitannya program NGTS dengan program yang dijalankan oleh pemerintah ya, program UKS gitu. Seperti yang tadi sudah Bapak Ibu pahami bahwa terdapat berbagai macam komponen program NGTS dan turunan ke kegiatannya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat, untuk komponen edukasi gizi program NGTS ini sejalan dan menguatkan indikator dari pendidikan kesehatan pada sertifikasi UKSM. Contohnya seperti ini yang bisa ditandai pada box merah ini, bahwa pembiasaan praktek gizi seimbang pada komponen edukasi gizi ini juga terdapat pada setiap stratifikasi UKSM pada trias pendidikan kesehatan atau pada indikator pendidikan kesehatan. Salah satunya adanya rencana pembelajaran untuk pendidikan kesehatan atau edukasi gizi, edukasi kesehatan dilaksanakan terintegrasi pada kurikulum, atau mungkin juga dilaksanakan pada ekstrakurikuler. Kemudian sekolah juga membiasakan kegiatan CTPS atau pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat lainnya. Kemudian juga ada melakukan pembiasaan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian selain itu untuk indikator pelayanan kesehatan pada sertifikasi UKSM juga program NGTS juga sejalan gitu. Dapat dilihat di sini. Contohnya adalah penyampaian informasi gizi, yaitu edukasi yang bisa dilakukan oleh konselor sebaya, misalkan kader kesehatan remaja, duta gizi, dokter cilik. Nah, itu masuk pada sertifikasi optimal di sini. Kemudian peserta didik mendapatkan tablet tambah darah khususnya pada remaja putri, ini juga masuk di sertifikasi standar. Kemudian monitoring status gizi melalui penjaringan kesehatan siswa itu juga masuk pada sertifikasi pelayanan kesehatan di sertifikasi paripurna. Sama halnya dengan trias lainnya, trias untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat juga dapat kita lihat ada kaitannya antara program NGTS, di mana komponen kantin sekolah dan kebun sekolah program NGTS ini sejalan gitu ya, karena mencakup pengembangan kantin sehat sekolah. Di sini Bapak bisa lihat Bapak Ibu bisa lihat di sertifikasi minimal dan juga standar dicantumkan di sini. Kemudian pada sertifikasi optimal juga memanfaatkan lahan di sekolah untuk bisa menghasilkan tanaman obat dan pangan. Sama halnya dengan komponen di kebun gizi program NGTS. Nah, bagaimana dengan program Gerakan Sekolah Sehat? Nah, untuk program Gerakan Sekolah Sehat juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mungkin dari 5 pilar pembiasaan sehat itu, komponen edukasi gizi dan kantin sekolah ini
sejalan untuk menguatkan 3 pilar sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan juga sehat lingkungan. Nanti Bapak Ibu bisa cek lebih dalam di sini ya. Untuk yang edukasi gizi ini yang saya buat font warna ungu, dan yang kantin sekolah dibuat font dalam font berwarna merah. Kurang lebih kegiatan-kegiatannya sama seperti yang dilaksanakan oleh program NGTS. Nah, untuk fase pelaksanaan program NGTS, kami membaginya menjadi fase inisiasi yang terdiri dari sosialisasi dan orientasi. Adapun pada sosialisasi, satuan pendidikan ini terpapar oleh program NGTS, dan untuk yang orientasi, satuan pendidikan mendapatkan pelatihan dan juga menyusun rencana kegiatan program NGTS. Sama seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu melakukan pelatihan, dan nanti pada akhir pelatihan Bapak Ibu sekolah nanti akan menyusun rencana kegiatan program NGTS. Dan setelah mendapatkan orientasi, kemudian akan masuk ke dalam tahap penguatan, yaitu di mana satuan pendidikan menjalankan dan mendokumentasikan pelaksanaan dari kegiatan program NGTS. Kemudian nanti pada akhirnya diharapkan mencapai tahap akhir, yaitu institusionalisasi atau mandiri, di mana program NGTS dijalankan secara mandiri oleh satuan pendidikan yang terintegrasi pada agenda rutin sekolah dan memiliki komitmen tertulis, juga melaksanakan monitoring rutin, dan pada akhirnya juga menyampaikan laporan capaian program kepada pemangku kepentingan setempat. Dan di Indonesia, alhamdulillah kami sudah memberikan manfaat kepada banyak satuan pendidikan di Indonesia, dan hingga kami dampingi hingga mencapai tahap mandiri sebanyak 23 satuan pendidikan. Berikut adalah sebaran dari lokasi program NGTS baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami di Indonesia sudah lebih dari 12 hampir 14 kota kabupaten, dari mulai inisiasi sampai penguatan dan juga institusionalisasi. Adapun untuk negara di Asia Tenggara lainnya yang masih fase inisiasi, yaitu Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Timor Leste. Dan untuk penguatan saat ini Kamboja, Malaysia, dan juga Laopedia. Untuk institusionalisasi baru di Indonesia saja. Nah, ini kurang lebih gambaran bagaimana setiap fase program NGTS dilaksanakan. Untuk sosialisasi paparannya dari berbagai macam kegiatan, mulai dari lomba, webinar, dan lain-lain. Untuk tahapan orientasi ini bisa melalui pelatihan daring seperti yang kita laksanakan sekarang, ataupun pelatihan tatap muka, macam-macam sekali. Dan juga untuk fase penguatan, di mana satuan pendidikan sudah melaksanakan program NGTS ini macam-macam juga. Bapak Ibu bisa lihat di sini, mulai dari diseminasi informasi gizi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diinovasikan, mulai dari integrasi kepada mata pelajaran, ada konselor gizi sebaya juga, ada memanfaatkan hari-hari besar di sekolah, kemudian juga media-media yang ada di sekolah, baik itu media sosial, media cetak, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih ya Bapak Ibu untuk yang kegiatan edukasi gizi, ada pembiasaan asupan gizi seimbang, pembiasaan aktivitas fisik, pembiasaan PHBS, pemantauan status gizi, pencegahan anemia remaja putri, dan ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Adapun untuk kantin sekolah kurang lebih seperti ini, ada penandatanganan komitmen kantin sekolah, kemudian ada monitoring, ada pelatihan dan pendampingan pada penjajah kantin sekolah, menjaga higien dan sanitasi, penyediaan panganan aman dan bergizi, dan lain-lain. Untuk kebun sekolah banyak sekali yang bisa dilakukan, tidak hanya terbatas pada lahan yang luas, tapi juga bisa memanfaatkan lahan terbatas di sekolah.
Untuk gizi kewirausahaan juga bisa berbagai macam bisa dilakukan, budidaya di sekolah, dan juga menghasilkan produk pangan yang komersil dan dijual di kantin atau mungkin pada mata pelajaran atau terintegrasi pada kurikulum, misalkan melakukan proyek seperti itu, dan juga ada juga praktek kerja langsung di kantin seperti itu. Dan ini pada saat tahap institusionalisasi, satuan pendidikan sudah melaksanakan secara mandiri dan memenuhi kriteria-kriteria, dan alhamdulillah pada tahun 2023 kami sudah meluluskan sebanyak 23 satuan pendidikan di Indonesia yang sudah mencapai tahap ini dan menerima apresiasi di tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin sekali mengetahui bagaimana sih pembelajaran dan pelaksanaan program NGTS di sekolah-sekolah dampingan Siamerekon, ini kami sudah berhasil menerbitkan buku mengenai praktik baik pelaksana program NGTS yang ditulis oleh 38 sekolah madrasah dampingan program NGTS di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Banyak sekali mungkin Bapak dan Ibu bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana sih pembelajarannya, tantangannya, best practice-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh pada website kami secara gratis. Baik, mungkin sekian dulu untuk materi manajemen program NGTS yang topik pertama. Nanti akan dilanjutkan pada topik 2 dan 3 selanjutnya. Terima kasih.